Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi dan salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku jemaat di GKI Sudirman. Mari pada saat pagi hari ini kita kembali merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan rasa syukur dan dengan penuh rasa sukacita di dalam hati kami datang di hadapan Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu itulah saat ini kami berada dan kami siap untuk menenangkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami semuanya bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat pagi hari ini diambilkan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Peringatan tentang berbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kalayak ramai akan menderita kehausan.
Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangangkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ, seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dusta seperti dengan tali gerobak, yang berkata, "Baiklah Allah, lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Dan baiklah, keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu." Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan yang telah kita dengarkan bersama, tema kita renungan pagi ini adalah cerdas, rendah hati, dan bijaksana. Anton adalah seorang pemuda yang cerdas, ambisius, dan selalu haus akan pengetahuan. Ia gemar membaca, gemar berdiskusi dan menganalisis berbagai isu terkini. Anton bangga dengan pengetahuannya dan seringkali merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Di balik kecerdasannya, ia menyimpan keangkuhan dan kesombongan. Ia meremehkan orang-orang yang dianggapnya kurang intelek dan seringkali menghakimi mereka. Sikap ini membuatnya terisolasi dan jauh dari orang-orang di sekitarnya. Kisah Anton mengingatkan kita pada peringatan Allah di dalam Yesaya 5 ayat 21. Kecerdasan dan pengetahuan, meskipun penting, bukanlah jaminan kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan sejati bersumber dari Allah dan berlandaskan pada takut akan Tuhan. Allah menentang mereka yang mengandalkan kecerdasan dan kekuatan mereka sendiri, sementara hati mereka jauh darinya. Allah rindu memberikan hikmat sejati kepada siapapun yang mencarinya dengan rendah hati. Kecerdasan dan pengetahuan adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk kesombongan diri. Hendaklah kita menyadari bahwa segala hikmat dan pengetahuan berasal darinya. Mari kita belajar mendengarkan dengan empati, berbicara dengan bijaksana, dan bertindak dengan penuh kasih. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita menjadi pribadi yang bijaksana, bukan hanya di mata manusia, tetapi yang terutama di mata Tuhan.
Dan yang menjadi refleksi bagi kita adalah, apakah aku mau mengelola segenap kemampuan diriku dengan rendah hati dan bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kalau Engkau masih izinkan kami untuk menjalani hidup kami di hari ini. Pagi ini kami bersama jemaat-Mu GKI Sudirman ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Aceng dan Ibu Lina Nur Cahyani. Di dalam kelemahan fisik mereka saat ini Tuhan, kami mohon kiranya dengan kuasa mujizat-Mu, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesempurnaan di dalam kesehatan tubuhnya. Biarlah dengan pelayanan keluarga, dengan makanan, dengan minuman dan obat-obatan, serta istirahat saat ini, Bapak Yusuf Aceng dan Ibu Lina boleh sembuh kembali, boleh sehat kembali, dan boleh beraktivitas normal kembali. Dan biarlah dengan penuh kerinduan, kami ingin menyaksikan mereka untuk bersama-sama kembali berkumpul di dalam jemaat-Mu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahkan usianya. Kami berdoa untuk Bapak Herman Ismayanto, Ibu Lucy Satrioso, dan Bapak Agung Nugraha. Terima kasih kalau Engkau sudah menambahkan 1 tahun umur kepada mereka dengan sukacita dan kebahagiaan. Bahwa di hari-hari mendatang, Tuhan juga akan melimpahkan semua kebaikan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bekerja, mereka boleh berkarya, seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mendoakan untuk gereja-Mu, GKI Sudirman. Biarlah gereja-Mu yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah masyarakat boleh menjadi berkat, boleh mempunyai dampak bagi kami jemaat ataupun kepada masyarakat di sekitar. Ada Tuhan yang hadir di dalam gereja kami. Ada Tuhan yang selalu memberikan contoh dan teladan. Sehingga di setiap kehidupan kami, jemaat GKI Sudirman boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan bagi kami semua, bagi masyarakat di sekitar. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang hidup. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
dari pencuri.